17 Agustus 2024 akan menjadi hari bersejarah bagi kita semua karena bangsa Indonesia untuk pertama kalinya merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia di luar Jakarta, di IKN. Kami ajak Anda melihat pusat kebudayaan baru bangsa Indonesia di IKN di Kalimantan Timur. Momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan menjadi simbol IKN siap menjadi ibu kota baru negara Indonesia. IKN berada di lahan seluas lebih dari 250.000 hektar di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh area ini disebut Kawasan Strategis Nasional atau KSN IKN. Kawasan ini terbagi menjadi lebih dari 196.000 hektar kawasan pengembangan dan 56.000 lebih hektar kawasan IKN. Di kawasan IKN inilah berdiri kawasan inti pusat pemerintahan termasuk Istana KIPP seluas 6.596 hektar. Disinilah Istana Kepresidenan berdiri. Istana Kepresidenan berdiri di lahan seluas 100 hektar dengan luas area bangunan sebesar 8%, sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan adalah Istana Garuda yang berbentuk Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Istana Garuda didesain oleh Perupa Nyoman Nuarta yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Pemirsa, saya akan ajak Anda kali ini melihat dari belakangnya Istana Garuda. Ini belakangnya kayak gini pemirsa. Jadi besi-besi yang sudah disusul jadi rangkaian Garuda. Ini sudah jadi. Bagus ya. Nah, pemandangan belakangnya, saya tunjukin ya. Jadi seperti ini. Jadi progres pembangunan ini terus dilakukan, terus dikejar untuk dipersiapkan. Tapi sekali lagi, Presiden ini menekankan di IKN bahwa jangan diburu-buru. Ya, jadi jangan karena pengen 17 Agustusan, jangan karena pengen Oktober, begitu akhirnya dikerjakan terburu-buru dan keamanannya ini tidak diperhatikan. Jadi mereka akan terus mengerjakan ini karena ini multi-years, jadi nggak bisa juga tanggal 17 jadi. Seperti ini pemirsa. Tapi kalau bisa dilihat ini bangunan-bangunan ini diusahakan bagaimana setelah dibangun nanti penghijauannya juga dihidupkan kembali. Kan kita lihat ya, di sini juga banyak pohon-pohon. Suasananya jadi nanti akan ditanam kembali tanaman-tanaman atau daerah-daerah yang sudah dibuka lahannya untuk pembangunan. Dan jelang Hari Kemerdekaan, Istana Kepresidenan sudah mulai dipenuhi aktivitas. Presiden dan jajaran menteri bahkan sudah berkantor di Istana Garuda sejak Senin 12 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang kabinet membahas transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota IKN. Agenda sidang kabinet pertama di IKN secara umum membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi di tahun ini. Jokowi ingin tahu langkah apa saja yang disiapkan para menteri menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jokowi hendak memastikan peralihan presiden berjalan dengan baik. Selain itu, presiden juga kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Selain mengadakan sidang kabinet perdana di IKN, Presiden juga mengumpulkan kepala daerah dalam pengarahan Presiden kepada gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara IKN Kalimantan Timur.
Presiden menyambut para kepala daerah dengan menggambarkan IKN sebagai simbol kemampuan bangsa untuk merancang dan membangun kota sesuai dengan visi dan kebutuhan Indonesia masa depan. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, G.W. Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Presiden Jokowi menegaskan kembali pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini bukan hanya perpindahan fisik begitu, tapi bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa berubah jauh lebih baik, bergerak lebih baik ke depannya. Mulai dari penggunaan energi hijau, lalu kemudian bagaimana menciptakan kota yang didukung dengan teknologi yang mumpuni, dan tentunya ada poin soal pemerataan di mana saat ini pemerataan ekonomi itu harus diperluas tidak hanya di wilayah Jawa tapi juga di luar Jawa, dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini memang jadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah. Nah, setelah dari sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, kemudian Presiden Joko Widodo langsung melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama ini di 4 proyek sekaligus. Yang 3-nya ini adalah proyek hotel, yang satunya ini adalah proyek perbankan gitu ya. Nah, memang ini yang terus digalakan oleh Presiden Joko Widodo agar kemudian IKN ini bisa menjadi satu wilayah yang layak huni dan kedepannya ini nanti bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang tinggal di IKN namun juga masyarakat di sekitarnya terutama di Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang terakhir Presiden Joko Widodo ini meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang nanti di tanggal 17 Agustus 2024 pukul 00.00 akan digunakan sebagai lokasi untuk apel kehormatan dan renungan suci. Nah, ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Peresmiannya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan kita yang sudah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, terutama ini untuk proklamator kita yakni Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di
ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 50. 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Saya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya. Dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Terima kasih Pak. Selamat datang di IKN, pemirsa. Saya sudah berada di depan Istana Negara. Ini istana sudah rampung, sudah jadi. Ada 2 istana, Istana Negara dan juga Istana Garuda. Kalau Anda pernah melihat yang ada Garudanya, itu disebut sebagai Istana Garuda nanti. Oke, progres dari pembangunan IKN ini menjadi fokus utama dalam pembahasan rapat perdana Presiden di Istana Negara di IKN. Pemirsa, di sini juga dibahas berkenaan dengan progres pembangunan yang berada di depan saya ini. Ini Menko-Menko nanti akan berkumpul semua di sini, akan berkoordinasi di sini, dan ini juga menjadi pusat pemerintahan dari IKN itu sendiri. Segala perlengkapan mulai dari 47 tower ASN ini juga sedang dirampungkan, kemudian juga rumah-rumah menteri juga sudah dirampungkan, dan salah satu yang terpenting adalah akses. Ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat perdana tadi di Istana Negara di IKN, akses bagaimana mempercepat dari Balikpapan menuju IKN. Kita sudah melihat ada jembatan Pulau Balang yang sudah diresmikan, dan tol satu persatu juga sudah diresmikan, memotong jalur 4 jam menjadi hanya 1 jam menuju IKN. Sementara itu persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pun sudah digenjot sejak bulan Juli 2024. Istana Negara dan lapangan upacara tempat pengibaran bendera pun telah siap digunakan. Lapangan berkapasitas 8.000 orang ini akan dipenuhi tamu undangan. Presiden Joko Widodo juga mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra di ruang kredensial Istana Presiden Ibu Kota Nusantara pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara dalam pengukuhan tersebut, sementara Violeta Agrika Sianturi didapuk sebagai pemimpin upacara. Violeta juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia. Presiden kemudian membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka sekaligus mendoakan kelancaran dalam pelaksanaan tugas negara. Presiden menyematkan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Presiden juga menghadiri secara langsung gladi bersih penyelenggaraan peringatan Hari Kemerdekaan Perdana di IKN. Presiden Jokowi meresmikan kawasan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN pada Rabu pagi 14 Agustus 2024. Jokowi menyebut Sumbu Kebangsaan adalah ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama.
Menurut Presiden, penataan di IKN kini meliputi pembangunan plaza seremoni, kemudian jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, galeri UMKM, dan juga forest trail. Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Inilah hunian aparatur sipil negara atau ASN di IKN. Dari total 47 tower hunian yang ditargetkan siap pada bulan November, 29 diantaranya akan dihuni oleh ASN. Sementara sisanya oleh aparatur keamanan dan pertahanan, Hankam, atau juga TNI Polri. Lebih dari 1.700 ASN menetap di IKN ketika hunian telah siap ditempati. Menurut Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, ada 12 menara ditargetkan bisa digunakan pada bulan ini, lengkap dengan furniture dan juga aliran listrik. Salah satu yang juga menjadi perhatian di IKN adalah sarana transportasi. Jelang HUT ke-79 RI, Presiden Joko Widodo serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau tram otonom atau juga Autonomous Rail Transit atau ART di IKN pada Selasa 13 Agustus lalu. Saat ini di IKN terdapat satu rangkaian tram otonom yang akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tram tersebut akan beroperasi dengan kecepatan jelajah 40 km per jam. Tram otonom yang beroperasi menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai akan melalui fase pengujian atau fase operasi tram otonom selama 60 hari sejak 10 Agustus hingga 9 Oktober 2024. Pengujian dimaksudkan untuk lebih mengetahui kelayakan operasi tram otonom. Setelah fase operasi tram otonom, akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara. Kemudian pada 10 Oktober hingga 31 Desember 2024, tram otonom akan dipamerkan atau showcase untuk umum. Selama masa showcase, masyarakat bisa menikmati tram otonom secara gratis. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Juga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan. Presiden berharap ke depannya angkutan transportasi massal berbasis listrik tersebut dapat digunakan di IKN dan juga kota-kota lainnya di Indonesia. Presiden mengatakan salah satu kelebihan dari penggunaan tram otonom adalah biaya yang relatif murah sebab pengoperasian tram otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur. Transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART, Autonomous Rapid Transitnya itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Ya, tadi digunakan. Bisa berarti. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar. Itu memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau.
kota-kota seperti Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Kalau kita pengen, ini kan harganya kira-kira 70-an miliar satu unit ya, satu unit rangkaian kira-kira 70. Nah, kalau kita mau membangun MRT itu per kilonya 2,3 triliun. Kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih 700 miliar per kilometer. Bedanya di situ. Ini tidak berbasis rel, jadi lebih murah. Nggak bangun infrastruktur dasarnya, memakai jalan yang ada. Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar, itu masalahnya. Jadi tidak semua kota bisa memakai ART ini. Ya. Ini adalah Bendungan Sepaku Semoy. Terletak tidak jauh dari IKN dan diharapkan bisa menjadi penyedia kebutuhan air bersih untuk IKN, bahkan bisa untuk kota Balikpapan juga. Pembangunannya sudah selesai dimulai dari tahun 2020 dengan anggaran 836 miliar rupiah. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 322 hektar. Diharapkan dengan adanya Bendungan Sepaku Semoy bisa membantu mengurangi resiko banjir di sekitar wilayah tersebut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal maupun pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Masyarakat pun bisa menikmati pasokan air yang lebih stabil dan terjamin untuk keperluan sehari-hari. Untuk mempercepat akses ke IKN, pemerintah pun sudah meresmikan jembatan Pulau Balang. Jembatan ini menjadi ikon konektivitas di Kalimantan Timur, menembus wilayah-wilayah jauh menjadi lebih cepat dan menghubungkan infrastruktur pendukung lainnya. Pemirsa, kalau Anda menuju ke IKN, sekarang akan ketemu ikon pertama yang Anda lihat adalah ini, Jembatan Balang. Sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ya pemirsa. Nah, jembatan ini menjadi penghubung antara kota Balikpapan dan juga IKN. Ini menempuh jarak yang biasanya 4 jam menjadi 1 jam sampai 1,5 jam pemirsa. Di sini juga nanti menjadi penghubung antara kawasan peti kemas, kemudian juga kawasan industri di sekitar. Dan yang paling penting adalah nanti pembukaan untuk poros wilayah selatan Kalimantan. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2015 ini menghabiskan anggaran 1,4 triliun rupiah. Membentang 804 meter dengan lebar 22,4 meter, dilengkapi dengan 4 lajur kendaraan. Pada
Pada bagian tengah jembatan disangga dengan pylon atau juga menara jembatan cable stay 2x8 meter yang berfungsi untuk menahan beban struktur dengan rangkaian tiang konstruksi baja. Ibu kota Nusantara akan menjadi model kota dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan secara maksimal. Energi bersih yang tersedia di Kalimantan adalah energi angin, air, panas bumi, dan yang paling melimpah adalah sinar matahari. Oleh karena itu, PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya di IKN. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pembangkit listrik tenaga surya PLTS Ibu Kota Nusantara IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini adalah hamparan panel listrik bertenaga matahari yang tersusun membentuk cermin raksasa. Hamparan yang membentang di lahan 80 hektar di kawasan selatan Ibu Kota Nusantara IKN. Panel ini dipasang untuk memanen sinar surya, lalu diubah menjadi sumber energi listrik. PLTS ini menjadi spesial karena akan menjadi cikal bakal proyek energi ramah lingkungan di pusat kota masa depan. Peran utama pembangunan PLTS di IKN adalah menyiapkan sistem kelistrikan andal dan berbasis energi ramah lingkungan. Pemirsa, tahap pertama pembangunan PLTS telah rampung pada Februari 2024 lalu. 10 megawatt listrik dioperasikan mengaliri listrik di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. Kawasan ini meliputi Istana Kepresidenan, kantor kementerian, rumah dinas menteri, dan apartemen untuk aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, proses pembangunan PLTS IKN tahap 2 telah dilakukan Maret 2024. Target listrik tambahan yang akan tersedia adalah 40 megawatt energi baru terbarukan atau EBT. Proses tahap 2 akan rampung pada akhir 2024 di IKN. Bagaimana progres pembangunan PLTS hingga saat ini? PLN siap untuk menyukseskan kegiatan HUT RI 79 di IKN. Tentunya PLN akan all out menyiapkan utilitas listrik tersebut, ya. Namun bukan hanya untuk kebutuhan HUT RI, tetapi untuk kebutuhan IKN ke depannya, gitu. Saat ini IKN sudah tersambung dengan sistem Kalimantan, ya. Sudah terintegrasi dengan sistem Kalimantan di mana daya mampunya kurang lebih 2097 MW dan beban puncak sistem interkoneksi Kalimantan kurang lebih 1789 MW, sehingga terdapat cadangan daya sebesar kurang lebih 308 MW. Selain itu, di dalam IKN tersendiri ada pasokan kelistrikan dari PLTS yang saat ini sedang dibangun kurang lebih 50 MW dan 10 MW sudah beroperasi sejak Februari 2024. Ya, sedangkan yang sisanya 40 MW akan beroperasi kurang lebih di akhir November 2024.
Pembangunan PLTS di IKN membuktikan komitmen PLN sebagai pionir pembangkit hijau dalam menghadirkan energi masa depan untuk Forest City yang hijau dan ramah lingkungan. Jadi kalau untuk di PLTS IKN kami menggunakan 100% energi hijau. Dalam hal ini kami menggunakan solar panel, jadi menggunakan tenaga matahari. Kami menggunakan solar panel dengan kapasitas per panelnya itu 625 watt peak. Jadi kami tidak menggunakan sama sekali bahan bakar fosil di sini. Selain itu, PLTS di IKN akan mereduksi emisi sampai dengan 104.000 ton CO2 per tahun dan juga mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt hour atau gigawatt hour per tahun. Konsep yang diusung oleh PLTS di IKN adalah state of the art of technology dengan konsep green, smart, and beautiful electricity. Jadi, jalur kelistrikan menggunakan model tanam di bawah tanah agar lebih andal sekaligus memastikan estetika tetap terjaga. Kami tegaskan kembali PLN siap menjalankan arahan pemerintah untuk menghadirkan listrik yang ramah lingkungan, yang andal di IKN, di mana semuanya akan berbasis state of the art of teknologi dengan konsep green, smart, and beautiful. Kedepannya, kelistrikan IKN tidak hanya akan dipasok dari energi ramah lingkungan, tetapi juga didukung dengan teknologi smart grid yang jaringan listriknya akan dibangun di bawah tanah, MUT, ya, yang disiapkan oleh Kementerian PUPR, sehingga kelistrikan di IKN tidak hanya andal, namun juga indah secara estetika. Yang menarik pemirsa, setelah pasokan listrik berkonsep ramah lingkungan tercukupi, Presiden Jokowi meminta penghuni IKN 100% wajib menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan transportasi publik kendaraan listrik diharapkan menjadikan IKN kota berbasis energi hijau. Dan untuk menopang moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik, PLN berencana membangun ekosistem Smart Electric Vehicle dengan sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN pada 2024. Tidak hanya itu, PLN juga memastikan SPKLU tersedia di kota-kota penyangga IKN seperti Balikpapan dan juga Samarinda. Hingga saat ini ada 9 SPKLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah ini akan bertambah 31 unit pada tahun 2024. Selain SPKLU, PLN juga akan menyiapkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU maupun stasiun pengisian listrik umum atau SPLU di IKN dan kota sekitar IKN. Guna mendukung penggunaan kendaraan listrik di IKN, PLN siap membangun ekosistem Smart Electric Vehicle dengan menghadirkan SPKLU di setiap titik yang dibutuhkan. Nah, layanan ini pun terintegrasi dengan di dalam Super Apps PLN Mobile, sehingga para pengguna mobil listrik bisa menggunakan aplikasinya pada saat mencas di SPKLU. Saat ini PLN telah menyediakan 18 unit SPKLU di 3 titik lokasi guna mendukung penggunaan kendaraan listrik di kawasan IKN dan sekitarnya. Nah, khusus untuk hotel ini lokasinya adalah satu di kantor Kemenseknek, yang kedua adalah di Stadion Batakan, dan yang satunya lagi di GH Sementara PLN yang lokasinya bersebelahan dengan Rumah Sakit Hermina atau dengan Hotel Nusantara. PLN secara bersama-sama juga telah menyiapkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi dan operasional Pusat Data Nasional atau PDN. PLN membangun infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi di IKN karena hal ini menjadi bagian terintegrasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur ketenaga listrikan.
Sistem ini akan mendukung di IKN guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau PSBI. Infrastruktur kelistrikan ini menjadi kunci layanan teknologi telekomunikasi terbaru termasuk jaringan 5G. Untuk HUT RI ke-79 di IKN, PLN telah menyiapkan pengamanan berlapis, ya, terutama untuk venue-venue utama seperti tempat upacara dan venue-venue lainnya. Ya, kami sampaikan itu ada 4 layer. Jadi venue-venue utama itu akan disuplai oleh 2 penyulang dengan 2 gardu induk berbeda. Ya, apabila terjadi gangguan, maka ada pengamanan UPS. Yang ketiga dan yang berikutnya adalah pengamanan genset. Adapun personil siaga yang kami siapkan di venue-venue utama maupun venue pendukung itu kurang lebih 438 personil. Dan pemirsa, jelang HUT ke-79 RI, PLTS IKN siap beroperasi mendukung pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia. Saat ini dari total 50 MW yang akan selesai pada akhir tahun 2024, PLTS IKN sudah beroperasi dengan daya 10 MW. Ya. Di sisi lain, proyeksi kebutuhan listrik saat perayaan HUT RI sekitar 1,5 MW. Sehingga cadangan daya yang tersedia mencukupi untuk menyuplai kelistrikan HUT RI ke-79 di IKN. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan perayaan HUT RI ini full disuplai melalui energi baru terbarukan. Kehadiran PLTS di IKN bukan sekedar menyediakan sumber listrik, namun juga menjadi bentuk komitmen pemerintah menciptakan kota hijau dan ramah lingkungan di ibu kota Nusantara. Salah satu yang telah siap tersedia di Ibu Kota Nusantara IKN adalah jaringan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Adalah kolaborasi antara otorita IKN dengan PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom Indonesia yang telah membangun dan menggelar jaringan untuk mempercepat pembangunan IKN melalui infrastruktur telekomunikasi modern. Hasil kerjasama otorita IKN dengan Telkom adalah Telkom Smart Office atau TSO yang dibangun di atas tanah seluas 0,53 hektar dengan estimasi investasi mencapai 330 miliar rupiah. Pembangunan TSO terbagi menjadi 2 tahap, yaitu TSO Shelter dan TSO Ultimate. Pada tahap pertama, TSO mencakup layanan telekomunikasi untuk aktivitas pemerintahan. Dan pada tahap kedua, pada akhir tahun 2026, TSO akan menjadi pusat digital yang sepenuhnya mendukung Nusantara sebagai Smart City. Infrastruktur dan layanan telekomunikasi di IKN meliputi jaringan berkapasitas 200 GB per second melalui 3 jalur, yaitu Batu Ampar, Sepaku, dan Labangka, Kalimantan Timur. Jaringan ini terhubung ke 2 gateway internasional Batam dan juga Manado. Tidak hanya infrastruktur dan juga layanan telekomunikasi, ini menjadi tahun keempat Telkom melalui anak usahanya C2Day bertanggung jawab melaksanakan proses produksi TV pool keseluruhan rangkaian acara peringatan kemerdekaan RI baik di Istana Merdeka Jakarta maupun Istana Presiden di IKN. Dengan ini, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut merasakan kemeriahan peringatan HUT ke-79 RI secara langsung ataupun melalui siaran. Dengan 34 BTS, Telkom dapat melayani 35.000 pelanggan mobile broadband high speed secara simultan.
Pak, terima kasih atas waktunya. Walaupun panas sekali Pak ya, tapi nggak apa-apa, ini namanya juga progres pembangunan begitu ya. Pak, bicara soal progres pembangunan, bagaimana Telkom ini mendukung untuk besok kita 17 Agustusan di sini? Oke, makasih Mas Anggi. Jadi kesiapan Telkom untuk mendukung HUT RI ke-79 di IKN ini, kita siap dengan 34 BTS Telkomsel yang dapat kurang lebih melayani 35.000 user nantinya. 35.000 user. Betul. Okay. Kemudian ada juga beberapa tambahan BTS yang akan kita gelar sebelum Agustus 2024 ini. Di lain itu, Telkom juga menyiapkan jaringan fixed broadband menggunakan fiber optik di beberapa lokasi, serta live broadcast juga TV pool di IKN maupun di Jakarta. Layanan itu meliputi internet, metro, ethernet, telepon, wifi, dan lainnya juga. Oke. Pak, gitu Mas Andi. Bicara soal persiapan juga, kedepannya IKN ini kan jadi kota digital. Gitu baik, ya. Baik. Support infrastruktur dan layanan dari Telkom seperti apa? Ya, sesuai rencana, sesuai program kami, bagaimana mendukung IKN sebagai kota digital, kita udah banyak menyiapkan beberapa backbone untuk baik SKKL, internet ya, kemudian juga FO yang kita gelar itu kita sebut dengan triple homing, supaya menjamin availabilitas jika satu jalur mati, jalur yang lain masih bisa mengcover untuk arah ke IKN ini. Kemudian kita juga menggunakan backup satelit merah putih serta proteksi cyber security. Di lain itu, Telkom juga menggelar yang kita sebut dengan digital connectivity, digital platform, dan digital service. Mungkin itu Mas Andi. Oke, Pak. Pak Jokowi ingin kota ini menjadi kelasnya internasional, digital dan juga telekomunikasi. Telkom bisa support apa? Ya itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa Telkom dalam mendukung IKN ini menggunakan beberapa konsep. Yang pertama adalah ya smart city pastilah ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menggelar digital connectivity, kemudian menggelar digital platform dan digital connectivity. Kalau Mas Anggi lihat di seluruh gedung sini kita sudah siap dengan EVO di depan mukanya, di depan halaman gedungnya. Jadi hanya tinggal sudah ready semuanya. Semua sudah ready, gedung kita juga sudah ready, bahkan dalam mengelola jaringan fiber tersebut maupun Telkomsel itu kita mendirikan Nusantara Service Operation Center yang ada di Telkom Smart Office yang ada di IKN ini. Seperti itu kurang lebih. Pak, kemarin Presiden bilang jaringan sudah aman, internet sudah masuk begitu ya. Jadi sebenarnya jaringan yang dimasukkan oleh Telkom itu sejak kapan sudah masuk ke sini, Pak? Siap. Alhamdulillah kalau Presiden bilang seperti itu. Tapi memang kita mendukung program penggelaran jaringan fiber optik, internet, dan mobile di IKN ini sudah sejak 2023. Kita punya kantor terdekat sebelum ada IKN ini ada di Kecamatan Sepaku. Itu yang merupakan advantage kita, sehingga dalam menggelar kita tidak terlalu repot ya. Berjuang tetap, tetapi tidak terlalu repot mungkin, sehingga kita bisa lebih cepat menggelar untuk dukung fasilitas ICT di IKN ini. Karena sebelumnya jaringan itu sudah ada di kecamatan terdekat begitu Pak ya. Jadi betul Mas Anggi. Pengembangannya bukan dari nol lagi begitu. Betul Mas Anggi. Yang dari nol yang khusus di area IKN ini. Khususnya dalam waktu dekat adalah KIPP 1A dan bagaimana kita mendukung 17 Agustus, perayaan 17 Agustus di IKN. Berarti Telkom siap mendukung IKN jadi kelas dunia Pak ya? Telkom selalu siap untuk mendukung IKN menjadi kota kelas dunia. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mas Anggi, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.